Oke, baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan profil dari peternakan burung puyuh ini. Tetapi sebelum masuk ke profilnya, saya akan menjelaskan sistematika dari burung puyuh. Yang pertama itu ada Kingdom Animalia, filumnya itu Chordata, kelasnya Aves, ordonya Gallifornis, subordonya Phasianoideae, kemudian ada family-nya itu Phasianidae, subfamily-nya Phasianinae, kemudian genusnya itu Coturnix, spesiesnya Coturnix japonica. Nah, peternakan ini yang berpemilik bernama Pak Kadri yang berada di Desa Bangunrejo, Dusun 5, Tanjung Merawa. Nah, di sini juga peternakan ini berdiri sejak 2012, berarti sudah 11 tahun lamanya berdiri. Nah, awal mulanya peternakan ini Pak Kadri membeli bibit sekitar 2000 ekor. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen perkandangan di peternakan burung puyuh Bapak Kadri. Di peternakan ini terdapat 6 kandang, yang mana satu diantaranya merupakan kandang untuk burung puyuh yang masih kecil atau penyebutannya itu baby, itu umur 1 hingga 21 hari. Lalu ada satu kandang lagi itu sebagai tempat penetasan. Nah, sisanya itu merupakan kandang produksi, di mana ukurannya itu 1 sampai 2 meter. Dalam satu kandang itu terdapat 4 tingkat, 1, 2, 3, dan 4, dan satu tingkatnya itu dapat menampung sekitar 25 ekor burung puyuh. Untuk peralatannya sendiri, yang pertama ada tempat pakan. Tempat pakan ini terbuat dari pipa yang dibagi 2, lalu juga terdapat kawat. Nah, tujuan diletakkannya kawat ini agar pakan itu tidak berserakan, karena burung puyuh itu cenderung apabila tidak ada kawatnya itu suka menyerak-nyerakkan pakan. Lalu di sini juga terdapat air minum, di mana satu tingkatnya itu diletakkan 2 wadah minum yang berukuran 2 liter, berkapasitas 2 liter, satu di sebelah sini dan satu lagi di sebelah sana. Nah, bahan daripada seluruh kandang itu menggunakan kayu, kawat, dan juga jaring. Untuk atap daripada lingkungan peternakan ini sendiri itu menggunakan seng. Namun terdapat perbedaan untuk kandang bagi burung puyuh yang masih kecil atau baby, itu bagian seluruh sisinya itu tertutupi oleh kardus. Itu untuk memperhangat daripada suhu kandang, dan juga ditambah dengan 2 lampu bertenaga 60 watt. Di sini juga terdapat 3 wadah air minum. Nah, dalam kandang ini sendiri dapat menampung sekitar 100 ekor burung puyuh. Untuk memudahkan pengambilan telur burung puyuh, lantai kandang dibuat sedikit miring, sekitar 10 hingga 20 derajat. Untuk telur yang terlalu jauh, biasanya dilakukan pengambilan dengan tongkat kayu. Nah, baik, kalau ini merupakan kandang untuk penetasan telur daripada burung puyuh. Ukurannya 51 x 85 cm. Dalam kandang ini terdapat 4 lampu bertenaga 15 watt dengan suhu sekitar 38 derajat. Kandang ini dapat menampung sekitar 300 telur burung puyuh. Di bawahnya juga terdapat 2 wadah berisi air untuk menjaga kelembapan daripada kandang. Dalam manajemen pemeliharaan burung puyuh di kandang Pak Kadri, kebersihan kandang dilakukan dalam 2 hari sekali, tanpa menggunakan air, jadi hanya pembersihan fesesnya saja. Untuk kandang penetasan, panas dari lampu diperlukan untuk menjaga suhu tetap hangat, karena burung puyuh yang baru menetas tidak memiliki bulu yang tebal dan rawan terhadap hawa dingin. Untuk kandang burung puyuh yang masih baby dilakukan hal yang sama, namun dengan seiring bertambahnya waktu, suhu akan diturunkan secara perlahan. Untuk pengambilan telur burung puyuh dilakukan pada pukul 7 malam dengan melakukan seleksi secara langsung. Dengan ciri telur burung puyuh yang baik memiliki motif dan warna yang tegas dan cerah, serta cangkang yang keras. Sedangkan untuk telur burung puyuh yang kurang baik memiliki motif dan warna yang pudar serta cangkang yang lembek. Dan pada pagi harinya telur yang dikumpulkan akan diambil oleh agen. Nah, selanjutnya itu manajemen pakan. Nah, pada peternakan Bapak Kadri ini itu menggunakan tempat pakannya itu yaitu pipa, dan kemudian tempat minumnya itu galon tempat minum. Untuk pemberiannya itu sekali itu pemberian pakannya itu 2 kali sehari. Lalu untuk puyuh yang berumur lebih dari 21 hari itu diberikan pakan pabrikan yaitu P304.
Nah, pakan ini tuh diberikan sebanyak 0,5 kilogram itu untuk 1 kali makan. Lalu untuk bibit itu diberikan pakan pabrikan juga, yaitu Bravo 311 yang diberikan sebanyak 1 kilogram itu menggunakan talam seharinya. Lalu untuk minumnya itu diberikan sebanyak 2 liter untuk perharinya. Siklus hidup burung puyuh dibagi menjadi 3, yaitu penetasan, pembibitan, dan juga produksi. Untuk penetasan, dipilih telur dengan ukuran yang normal, memiliki corak, dan juga bersih dari kotoran. Proses penetasan ini berlangsung hingga kurang lebih 17 hari. Selama proses penetasan, telur ini dapat dibolak-balikan menggunakan tangan. Proses pembolak-balikan ini dapat dilakukan 3 kali dalam sehari, yaitu pada pagi, siang, dan juga sore hari. Apabila proses pembalikan tidak dilakukan secara teratur, maka panas yang bersumber dari lampu tidak akan merata, sehingga berdampak pada hasil penetasan yang tidak maksimal. Selanjutnya, untuk proses pembibitan itu dimulai dari telur puyuh mulai menetas. Untuk membedakan antara puyuh jantan dan puyuh betina, yaitu pada warna bulunya, yaitu bulu pada bagian bawah paruh hingga dada, di mana untuk puyuh jantan itu berwarna coklat keruh dan untuk puyuh betina berwarna putih bersih. Selain itu, perbedaan antara jantan dan betina pada puyuh yaitu di mana puyuh jantan cenderung lebih berisik atau bersuara dibandingkan dengan puyuh betina. Burung puyuh akan mencapai puncak birahinya dan siap dikawinkan pada umur 35 sampai 45 hari. Perbandingan antara jantan dan betina pada perkawinan puyuh ini yaitu rasio 1:3. Burung puyuh dapat hidup hingga usia atau umur 1 sampai 1,5 tahun. Pada peternakan puyuh Bapak Kadri ini, setiap harinya menghasilkan rata-rata telur 500 telur dengan populasi 600 ekor puyuh. Teman-teman semua, kita masuk pada manajemen kesehatan pada peternakan burung puyuh Pak Kadri ini. Pada peternakan ini telah dilakukan manajemen kesehatan yang cukup baik. Adapun penyakit-penyakit yang pernah terjadi pada peternakan burung puyuh Pak Kadri ini, yaitu ada penyakit flu burung dan penyakit pulorum atau berak kapur. Oke, kita masuk pada penyakit flu burung. Pada peternakan Pak Kadri ini telah terjadi 2 kali serangan penyakit flu burung dalam kurun waktu 11 tahun peternakan ini berdiri, yaitu dari tahun 2012. Penyakit flu burung ini disebabkan oleh virus influenza tipe A yang biasanya tertular melalui unggas-unggas lain dan melalui udara sekitar kandang. Kemudian ada penyakit pulorum, di mana penyakit pulorum ini adalah penyakit berak kapur, yang dimana tanda-tandanya pada peternakan ini adalah dimana ternak yang nafsu makannya menurun, terus berat badan berkurang, produksi berkurang, dan kesehatan yang menurun dan lemas. Untuk pencegahan dan pengobatan yang dilakukan oleh Bapak Kadri yang memiliki peternakan ini, yaitu dengan memberikan jamu-jamuan yang mengandung antibiotik dan antioksidan, yaitu jamu dari jahe dan kunyit, yang dimana pemberian ini diberikan kepada ternak-ternak yang belum terserang. Sedangkan untuk ternak yang sudah terlanjur terserang dari penyakit flu burung maupun pulorum ini adalah dilakukan adanya isolasi di kandang terpisah yang jauh dari kandang ternak-ternak yang masih belum terkena penyakit flu burung ataupun pulorum, sehingga penyebaran dari penyakit pulorum ataupun flu burung dapat ditekan. Untuk pencegahan-pencegahan yang dilakukan yaitu adalah dengan meningkatkan sanitasi kandang, sanitasi peralatan-peralatan yang digunakan dalam perkandangan, serta disinfektasi yang atau fumigasi yang
dilakukan di setiap kandang, di dalam kandang maupun di luar kandang setiap 1 bulan sekali. Oke, adapun pemberian vitamin pada peternakan burung puyuh di tempat peternakan burung puyuh Pak Kadri ini, yaitu dengan pemberian vitamin sebanyak 5 gram untuk 10-15 liter air minum. Vitamin yang digunakan adalah vitamin Puyuh Fit, yang dimana dapat ditemukan di toko-toko terdekat. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan analisis biaya yang terdapat pada kandang ternak puyuh Pak Kadri. Yang pertama, rinciannya itu ada modal awal, lalu selanjutnya ada biaya operasional per siklus, lalu selanjutnya ada pendapatan per siklus baik bruto maupun neto. Yang pertama, modal awal yang dikeluarkan oleh Pak Kadri adalah pembuatan kandang, di mana pembangunannya memakan biaya sebanyak 18.700.000. Lalu selanjutnya ada juga modal bibit awalnya, yaitu modal bibit puyuh sebanyak 500 ekor, yang dimana per ekornya itu berharga 2.600.000, maka modal yang dikeluarkan untuk 500 ekor berjumlah 1.300.000. Lalu selanjutnya ada juga 48 tempat minum yang digunakan sebagai tempat minum pada ternak puyuh Pak Kadri, yang dimana satu tempat minumnya itu berjumlah ataupun berharga 25.000, maka jika dikalikan dengan 48 tempat minum menghasilkan jumlah sebanyak 1.200.000. Maka dengan ini modal awal yang dikeluarkan oleh Pak Kadri dalam biaya ternak puyuhnya yaitu berkisar 21.200.000. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke biaya operasional per siklus, yang dimana per siklusnya ini yaitu 40 hari, yang dimana pada pengeluaran per siklusnya yaitu ada biaya pakan 311 sebanyak 4 karung, yang dimana satu karungnya berharga 500.000, maka jika dikalikan yaitu sama dengan 2 juta. Lalu selanjutnya ada juga biaya pakan P304 untuk produksi sebanyak 10 karung, yang dimana harga per karungnya itu adalah 476.000, maka jika dikalikan dengan 10 mendapatkan jumlah sebanyak 4.760.000. Lalu selanjutnya di sini juga digunakan sekam, yang dimana sekam ini digunakan sebanyak 6 karung per siklusnya, yang dimana harga per karungnya itu adalah 7.000, maka jika dikalikan dengan 6 mendapatkan hasil 42.000. Lalu selanjutnya ada juga kotak packingan untuk packingan telur, yang dimana produk ini juga menjadi produk penjualan dari Pak Kadri sendiri, yang dimana harga per kotaknya itu yaitu 500 perak, maka dikalikan dengan 40 mendapatkan jumlah sebanyak 20.000. Lalu selanjutnya di sini juga Pak Kadri mengeluarkan biaya untuk pembayaran listrik, di mana mengeluarkan biaya sebanyak 250.000. Lalu selanjutnya ada juga biaya untuk vitamin sebanyak 80 saset, yang dimana harga per sasetnya itu 5.000, maka jika dikalikan dengan 80 mendapatkan hasil sama dengan 400.000. Maka biaya operasional per siklus Pak Kadri selama 40 hari ini mengeluarkan biaya sebanyak 7.472.000. Lalu selanjutnya di sini Pak Kadri juga memiliki pendapatan per siklusnya, yang dimana pendapatannya ini dari 20 karung pupuk limbah puyuh, yang dimana per karungnya itu dihargai sebanyak 10.000, maka jika dikalikan dengan 20 karung maka akan mendapatkan pendapatan 200.000. Lalu selanjutnya di sini juga Pak Kadri melakukan penjualan terhadap 600 puyuh afkir per siklusnya, yang dimana satu puyuh itu dihargai dengan harga 4.500, maka jika dikalikan dengan 600 puyuh mendapatkan jumlah 2.700.000. Lalu selanjutnya di sini juga Pak Kadri perharinya dapat menjual 500 butir telur, yaitu satu kotak, yang dimana jika dikalikan dengan siklusnya yaitu 40 hari, maka 500 dikali 40, 500 butir telur dikali 40 maka mendapatkan 20.000 butir, yang dimana jika dijumlahkan maka hasilnya mendapatkan 7.200.000. Maka untuk pendapatan bruto dari Pak Kadri sendiri yaitu 10.100.000. Lalu untuk pendapatan neto per siklusnya, di mana pendapatan bruto dikurang oleh biaya operasional per siklus, maka 10.100.000 dikurang 7.472.000, maka mendapatkan hasil pendapatan neto Pak Kadri per siklusnya berjumlah 2.628.000. Maka berdasarkan hasil perhitungan kami, Pak Kadri akan dapat balik modal yaitu sekitar 1 tahun. Rumahku
ternyata ada di sini.